Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Gurobat21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Di video kali ini Bapak ibu kita akan update terkait TPG Maret, perkembangannya seperti apa karena masih banyak teman-teman yang belum cair, dan seperti apa TPG April ke depan Bapak ibu. Sebelum lanjut, ini ada informasi terbaru dari admin Info GTK yang diposting kemarin. Ini untuk guru-guru sertifikasi ke depan. Dengan memahami informasi teknis ini menjadi pemahaman penting Bapak Ibu, agar jika Bapak Ibu tiba-tiba mengalami kasus ini, Bapak Ibu sudah tahu penyebabnya dan tahu solusinya. Nah, ini dari admin GTK, dari admin DBL memberikan contoh bedah kasus ya. Nah, kasusnya adalah ada sebuah kasus pada sebuah SMA di mana jumlah siswa pada suatu rombel selalu terbaca 0. Nah, ternyata setelah admin DBL mempelajari penyebabnya adalah siswa terdaftar pada lebih dari satu rombel mapel pilihan yang sama. Jadi satu siswa itu terdaftar di lebih dari satu, mungkin di dua rombel mapel pilihan yang sama, Bapak Ibu. Nah, ada satu rule atau ada satu aturan yang Bapak Ibu guru wajib pahami, yaitu satu siswa hanya boleh terdaftar di satu rombel pilihan mapel yang sama. Jadi jika ada siswa terdaftar dengan terdaftar rombel berbeda dengan mata pelajaran yang sama, maka siswa tersebut hanya dihitung di satu rombel saja Bapak Ibu. Itulah penyebabnya sehingga ada rombel yang tidak terbaca karena datanya sudah dibaca di rombel lain karena mapelnya sama. Ini yang perlu dipahami oleh rekan-rekan operator terutama dan juga guru-guru. Ini perlu memahami teknis ini. Barangkali operatornya tidak paham, guru-guru bantu backup informasi ini Bapak Ibu. Jadi itu penyebabnya kenapa rombel kemudian terbaca 0, karena siswa-siswa tersebut sudah terbaca di rombel yang lain. Dan bisa jadi itu salah satu penyebab sehingga dari polling atau survei yang dilakukan admin DBL beberapa waktu yang lalu, memang mayoritas guru-guru sudah cair TPG bulan Maretnya. Ini kalau surveinya ya, apakah TPG edisi Maret sudah cair? Memang mayoritas kebanyakan sudah mencentang alhamdulillah sudah cair tapi masih ada juga ribuan yang belum cair. Ada yang belum terbit SKTP dan seterusnya. Dan ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut melalui survei berikutnya, ada survei seperti ini dari admin DBL. Untuk yang belum terbit SKTP edisi Maret, mohon mengisi kategori Anda. Kategorinya yang paling banyak yang belum terbit SKTP Maretnya adalah kategori PPG alumni PPG 2025. Ini ada 4.000 sekian Bapak Ibu. Ini bisa jadi lebih karena bisa jadi ada yang tidak melihat survei ini. Yang terbesar kedua yang belum terbit SKTP Maretnya adalah P3K 2025. Kemudian non-ASN, kemudian P3K sebelum 2025, kemudian PPG 2024 juga ada yang belum terbit SKTP-nya, dan PNS pun ada 800-an yang belum terbit SKTP-nya. Dan setelah di survei lagi, lebih mengerucut lagi, apa sih penyebabnya sehingga tidak terbit SKTP, kira-kira masalahnya apa? Ada beberapa pilihan penyebab, dan ternyata mayoritas penyebabnya memilih tidak tahu. Ini yang bagian paling bawah ya, 3,3 ribu sekian memilih tidak tahu apa penyebabnya sehingga SKTP Maretnya belum terbit. Yang terbesar kedua memilih lainnya, berarti ada faktor lain. Kemudian yang terbesar ketiga suaranya memilih tidak mendapat 24 jam linear. Kemudian ada yang energinya belum terbit, ada yang kepala sekolah belum valid, NIK belum valid, mutasi ke Menak, NIP belum valid. Nah, ini beberapa faktor-faktor penyebab sehingga TPG Maret belum cair karena memang SKTP-nya belum terbit Bapak Ibu. Jadi memang perlu kita pahami bahwa memiliki sertifikat pendidik atau Bapak Ibu statusnya sudah sertifikasi, itu bukan berarti sudah pasti menerima tunjangan profesi guru Bapak Ibu. Ini yang perlu kita pahami sama-sama karena masih banyak yang mengasumsikan saya sudah sertifikasi akan dapat sudah pasti terima tunjangan sertifikasi. Tidak Bapak Ibu, sertifikat pendidik adalah salah satu syarat saja. Ini kami menyampaikan berdasarkan regulasi yang ada Bapak Ibu, supaya kita memahami melek regulasi yang ada. Tertuang jelas di Juknisnya Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 4 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis tunjangan profesi. Ini regulasi yang terakhir Bapak Ibu karena belum ada regulasi terbaru di 2026 ini. Jadi secara de jure ini yang masih berlaku.
Ini tertuang Bapak Ibu sangat jelas di pasal 4 bahwa guru yang menerima tunjangan profesi itu harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, memiliki sertifikat pendidik. Jadi itu poin pertama, hanya salah satu, bukan satu-satunya syarat, yaitu memiliki sertifikat pendidik. Kemudian guru memiliki status sebagai ASN. Kenapa ASN? Karena ini regulasi untuk ASN. Sebenarnya non ASN juga bisa. Hanya dia memang di regulasi yang berbeda, yaitu peraturan sekretaris jenderal. Jadi non ASN Bapak Ibu juga mendapatkan tunjangan profesi. Kemudian yang ketiga, mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik. Kemudian memiliki NRG. Nah, bisa jadi Bapak Ibu yang alumni 2025 ini masih ada yang belum ada NRG-nya, sehingga itu menjadi kendala. Kemudian melaksanakan tugas mengajar, membimbing sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik. Sederhananya bahasanya adalah linearitas sertifikat pendidik. Ini juga perlu dipahami, banyak guru-guru yang tidak memahami bahwa harus linear antara sertifikat pendidiknya dengan mata pelajaran yang diampu di Dapodik agar diakui jamnya Bapak Ibu. Nah, terkait linearitas Serdik ini dengan mata pelajaran apa saja itu sudah ada regulasi tersendirinya. Kami tidak spesifik membahas hal tersebut di video ini. Poinnya adalah ada linearitas antara sertifikat pendidik dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu harus ampu agar terbaca jamnya. Kemudian yang berikutnya adalah mengajar di kelas sesuai dengan jumlah peserta didik dalam satu rombel. Jadi satu rombel itu ada syaratnya Bapak Ibu berapa siswa. Sehingga memang kalau siswanya tidak mencukupi maka rombel itu tidak dihitung Bapak Ibu. Bahkan contoh kasus tadi ada rombel yang terbaca 0 karena penyebabnya sudah juga kita bahas berdasarkan info dari admin DBL tadi. Syarat yang berikutnya adalah memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan ya. 24 jam dalam hal ini ya. Untuk guru-guru mapel ya harus memenuhi 24 JP, tapi kan tidak mesti dengan tatap muka semua. Bisa dengan TTU, tugas tambahan utama, Wakasek, kepala lab, kepala perpus, atau TTLE, tugas tambahan lain yang ekuivalen sebagai wali kelas, koordinator P5, guru wali, yaitu wajib ya, dan seterusnya. Kemudian tidak sebagai pegawai tetap pada instansi lain. Nah, ini beberapa faktor-faktor Bapak Ibu atau syarat-syarat yang menjadi poin-poin untuk dipenuhi. Sertifikat pendidik itu hanya salah satu syarat. Jadi Bapak Ibu yang tadi memilih belum mengetahui apa penyebabnya sehingga belum valid, coba dicek syarat-syarat ini. Apakah sudah terpenuhi semua? Bisa jadi ada salah satu yang belum terpenuhi. Misalnya NRG-nya belum terbit, atau kemudian belum memenuhi 24 JP, atau ternyata mengajar tapi tidak linear dengan sertifikat pendidiknya. Atau bisa jadi di poin ke 6, di sini ada poin yang dibuat admin DBL, yaitu penyebabnya kepala sekolah belum valid. Jadi memang Bapak Ibu mempengaruhi ya, data kepala sekolah itu mempengaruhi bisa jadi ke guru. Jadi bisa jadi gurunya sudah valid, ternyata data capseknya yang belum. Itu Bapak Ibu ya, untuk TPG Maret, untuk buat teman-teman yang belum cair, semoga segera valid ya, dan segera terbit SKTP-nya. Kemudian untuk TPG bulan April ke depan ya, untuk Bapak Ibu yang sudah cair, dan mungkin yang belum, ini tidak ada salahnya menyimak terkait TPG bulan April Bapak Ibu, itu diperkirakan akan kembali ke normal aturan atau timeline atau jadwalnya Bapak Ibu. Dimana kalau Maret ini kemarin cair lebih cepat ya, kalau April itu diperkirakan kembali normal cair di akhir bulan. Kalau Maret ini kan cair di pertengahan bulan Bapak Ibu, tanggal 16-17. Nah, diperkirakan ke depan ini akan kembali ke cair di akhir bulan Bapak Ibu. Seperti apa timelinenya bagi Bapak Ibu yang belum menyimak video kami sebelumnya, berikut ini kami sampaikan. Hari ini ada promo spesial paket 4 e-book Bapak Ibu. 4 e-book pegangan guru terlaris sepanjang tahun ini bisa Bapak Ibu miliki hari ini hanya dengan Rp50.000 saja. Ada e-book Ice Breaking atau games untuk siswa, ada e-book Guru Cerdas Finansial, panduan 15 usaha sampingan untuk guru, ada e-book buku pegangan guru sertifikasi, berisi ratusan pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh guru beserta jawaban lengkapnya, dan ada e-book 40 menit paham implementasi pembelajaran mendalam yang lagi tren saat ini. Ayo Bapak Ibu jangan sampai terlewatkan promonya, segera pesan di WA admin 082313320383. Seperti apa jadwal atau timeline normal yang dimaksud, yaitu cut off data itu dimulai tanggal 15 Bapak Ibu. Tanggal 15 setiap bulan, itu Januari, Februari, dan itu kemarin seperti itu.
tanggal 15. Kemudian setelah tarik data, jadi pastikan Bapak Ibu sebelum tanggal 15, kalau memang ada data dapodik yang perlu dirubah, pastikan dirubah dan disinkron sebelum tanggal 15 Bapak Ibu. Karena jangan sampai lewat tanggal 15 nanti data yang Bapak Ibu rubah itu sudah tidak terbaca pada saat cut off atau penarikan data tanggal 15. Setelah itu, setelah cut off lanjut ke proses verifikasi dan validasi. Nah, ini di wilayahnya dari kementerian atau pemerintah. Itu tanggal 15 sampai tanggal 19. Nah, tanggal 19 itu waktunya untuk penerbitan SKTP Bapak Ibu, tanggal 19. Jadi, semoga tanggal 19 April nanti itu terbit SKTP guru-guru sertifikasi. Setelah terbit SKTP, tahapan berikutnya adalah rekomendasi pencairan. Dari Kementerian Pendidikan itu mengirim rekomendasi pencairan ke Kementerian Keuangan. Karena untuk ASN yang mencairkan itu adalah Kementerian Keuangan. Non ASN mencairkan adalah Puslapdik Kementerian Pendidikan. Seperti itu. Itu tanggal 20. Setiap tanggal 20 rekomendasi itu dikirim ke Kementerian Keuangan. Baru setelah itu Kementerian Keuangan mencairkan. Untuk bulan April estimasinya antara tanggal 21 sampai tanggal 30 April Bapak Ibu. Itu estimasi pencairan atau perkiraan jadwal pencairan. Tanggal 21 sampai tanggal 30 itu durasinya. Jadi diperkirakan akan kembali ke timeline normal ini karena tidak ada lagi alasan urgent ya, atau alasan mendesak. Seperti di bulan Maret kemarin itu ada hari libur yang panjang sehingga diambillah langkah taktis mempercepat SKTP. Untuk bulan April ini diperkirakan akan kembali ke timeline normal dan juga dari admin info GTK belum ada informasi lebih lanjut Bapak Ibu. Kami akan kabarkan kalau tiba-tiba ada informasi terbaru nih dari admin GTK Pusat untuk diketahui oleh rekan-rekan guru Indonesia seperti itu. Jadi pastikan sebelum tanggal 15 April siapkan datanya kalau jika memang ada yang ingin dirubah.